mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para bapak ibu sekalian, jadi di sini saya bukan menggurui ataupun mengajari bapak ibu sekalian, hanya saja saya di sini ingin berbagi. Adapun ilmu yang ingin saya bagikan itu adalah tentang menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Saya Edi Dayanti SPDI CGP Angkatan 11 Kabupaten Mandailing. Adapun materinya di sini saya sajikan. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif ini merupakan terwujudnya dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian konsep budaya positif ini ada beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan keras. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Masuk kita ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencabut sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan sehingga besar upaya yang kita lakukan dalam tujuan dasar kita berfungsi dengan baik. Adapun kebutuhan dasar manusia itu
mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Inilah yang kemudian di sini ayolah lakukan demi Bapak Ibu ini sebagai teman. Kamu mengenai apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan ini sebagai pemantau. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami semua warga dan ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat keyakinan. Tiap ini saya sudah mempraktekkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kiri kan yang ini saling menyayangi, saling menyayangi. Bisa itu kesini nanti saling menyayangi dan menghormati. Jangan bertengkar di kelas, itu sudah ada. Tidak boleh bertengkar di kelas, ini pun tidak boleh nakal-nakal saat guru menerangkan. Ini sama. Jangan bertengkar di kelas, saling menghormati teman. Oke. Jadi dari yang ibu baca ini, jadi inilah yang kita eksekusi. Jadi yang kita pilih hanya yang ini. Berarti 5 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, tidak boleh makan-makan waktu pelajaran berlangsung. Dan yang kelima, tidak boleh bertengkar dengan teman di kelas. Nah, jadi itulah kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Jadi ibu harapkan apa yang kita buat ini bisa kita bertanggung jawabkan. Ya, itulah keyakinan kelas yang kita sepakati, cukup mudah diingat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan. Ya, sangat penting. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Menyenangkan. Kenapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Segitiga restitusi adalah suatu proses sejarah menjalankan guru atau orang tua berdapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan mengulangi kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
temannya dan menarik bajunya. Najwa, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukannya? Tentu, Bu. Pulpen yang lalu saya beli di kantin sekolah saya tidak terima, tapi dia minta maaf katanya tidak sengaja. Nah, kamu sudah tahu dia melakukannya dan tidak minta maaf. Ibu sangat menghargai tindakan yang telah kamu lakukan. Sekarang coba Najwa pikirkan. Kamu marah sampai menarik baju Siva. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Saling menghormati antar teman, Bu. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak bagi kamu? Penting, Bu. Jadi kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang akan kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar, Bu. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya, Najwa? Bersedia, Bu. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang baik dan mulia. Sekarang kembali ke kelasmu dan ini Bu kasih satu pulpen untuk ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Najwa. Dah, Ibu panggil kamu ke sini untuk berbicara sejenak ya. Kamu sudah tahu kan kenapa Ibu panggil ke sini? Ya, Bu. Saya akan makan siang bersama saudara. Ibu sudah sering loh melihat kamu makan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya, Bu. Saya minta maaf. Menurut Nisa, perbuatan yang dilakukan itu apakah itu sudah benar atau salah? Benar, Bu. Nah, Nisa berbuat kesalahan itu hal manusiawi. Setiap orang pasti memiliki atau melakukan kesalahan tersebut. Yang terpenting bagaimana kita bisa memperbaikinya dan belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulangi lagi. Nah, Nisa, kamu makan di jam pembelajaran sedang berlangsung pasti punya alasan. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu sering melakukannya? Boleh, Bu. Ketika saya berangkat ke sekolah, saya tidak sempat sarapan, Bu. Jadi, ketika jam pertama pembelajaran, saya merasakan lapar, Bu. Oh, begitu ya. Lain kali Mirza, kalau berangkat ke sekolah, sebelumnya sarapan dulu. Karena makan pagi itu sangat penting untuk kesehatan. Jika tubuh kita itu tidak ada nutrisi yang terserap, maka konsentrasi belajar pun akan terganggu. Ya, Bu. Saya menyadari itu. Ya, kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Sopan santun, disiplin, dan konsentrasi, Bu. Saat pembelajaran berlangsung. Sekarang keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Maka saat pembelajaran berlangsung. Nah, sekarang kamu
kamu sudah menyadari kesalahan tersebut? Apakah kamu bersedia memperbaikinya, Mirza? Iya, saya akan memperbaikinya. Bagus, Mirza. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa, kelas 4 SDN 257 Bangkelang. Saya senang berdiskusi dengan Bu Yanti tentang bagaimana mengendalikan emosi dan marah saya atas perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan memaafkan orang lain. Terima kasih Bu Yanti atas pembimbingan dan pulpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza, kelas 4 SDN 257 Bangkelang. Terima kasih Bu Yanti atas diskusi dan pengertiannya. Saya menyadari kesalahan saya makan ketika guru sedang menerangkan pembelajaran. Saya akan berusaha sarapan sebelum berangkat ke sekolah supaya saya tidak lapar dan lemas ketika di sekolah sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, guru yang baik membuat murid yang jahat menjadi baik dan menjadikan murid yang baik menjadi unggul. Ketika murid-murid kita lalai, berarti kita juga telah gagal menjadi seorang guru. Terima kasih.